baik para ilmuwan, ulama, agama, maupun para spiritual. Kehadiran Satyopeningit atau kemunculan Satyopeningit sangat diharapkan, sangat didambakan oleh umat manusia, khususnya orang-orang yang merasa tertindas, tidak mendapatkan keadilan. Mereka dijajah, mereka dizalimi dengan adanya berbagai macam musibah dan bencana yang terjadi di berbagai tempat, sehingga keadaan atau kondisi yang seperti ini seolah-olah membutuhkan suatu sosok yang mampu atau yang sanggup memperbaiki keadaan yang sudah sangat mengkhawatirkan. Dalam hal bencana-bencana yang terjadi di dunia ini atau di planet bumi ini, menurut pemikiran dan imajinasi saya secara pribadi, hal itu tidak terjadi dengan sendirinya tanpa sebab, karena hukum yang ada di muka bumi ini yaitu hukum sebab akibat. Sebagai hukum yang ada di alam semesta ini, dengan berdasarkan hukum ini, maka apa yang terjadi di muka bumi ini seperti musibah dan bencana itu, menurut pemikiran dan imajinasi saya secara pribadi, ini disebabkan oleh kita manusia-manusia yang tanpa kita sadari, yang kita perbuat di muka bumi ini, baik dengan alam maupun lingkungan serta sesama manusia di muka bumi ini, sudah diabaikan. Hubungan antara manusia dengan alam dan hubungan manusia dengan lingkungan serta sesama manusia, nilai-nilai luhur sudah diabaikan manusia-manusia saat ini. Jangan dikira alam ini dengan manusia tidak punya hubungan, dalam artian hubungan yang terjadi tarik-menarik antara alam semesta dengan diri kita. Menurut saya, hubungan antara manusia dengan alam semesta itu ada hubungan khusus yang disebut hubungan, bagi saya sebut sebagai hubungan tarik-menarik. Artinya, tanpa diri kita berarti alam pun tidak ada. Adanya alam semesta ini karena ada diri kita. Berarti di sini ada hubungan yang khusus, hubungan yang begitu tidak bisa terpisahkan antara kita manusia dengan alam sekitar kita, termasuk alam semesta. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat di dunia ini, baik sesama manusia maupun dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, juga alam di sekeliling kita, itu ada hubungan khusus, yang mana dalam hubungan ini masing-masing saling kebergantungan dan tidak akan bisa terpisahkan. Belum lagi hubungan kita dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai pemilik jagat raya ini, sudah sangat begitu jauh bagi saya. Perintah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mohon maaf,
Barangkali apa yang kita kerjakan di dalam menjalankan perintahnya itu hanya sekedar polesan. Dengan istilah lain, hanya untuk melengkapi daripada tata krama atau kebiasaan. Jadi menurut saya, dalam hal hubungan antara manusia dengan alam semesta, sehingga terjadi berbagai macam fenomena-fenomena yang muncul sebagai bencana dan musibah itu kepada kehidupan umat manusia ini, barangkali kita harus introspeksi diri. Saya pun begitu. Saya juga menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan saya pun melakukan berbagai macam perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan kepada sesamaku. Jadi saudaraku, hubungan antara manusia dengan alam semesta itu, seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa dipisahkan. Karena diri kita ini sebenarnya pada hakikatnya berasal dari alam semesta itu. Bahan dasar alam semesta ini berasal dari 4 unsur atau 4 anasir. Apa itu? Tanah, angin, air, dan api. 4 unsur ini yang ada di luar diri kita, yang sering kita lihat, yang kita rasa, itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Tanpa 4 unsur ini yang ada di diri kita, kita tidak jadi apa-apa. Kita tersusun dari 4 anasir ini. Setelah terbentuknya 4 unsur yang saya katakan tadi, tanah, air, angin, dan api yang ada di diri kita, maka lahirlah yang namanya roh. Ruh inilah yang bisa menggerakkan badan ini, atau ruh inilah yang bisa menggerakkan jasad. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini yang memiliki nyawa, semua digerakkan oleh roh atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sebagai sumber daripada nur, sebagai asal daripada roh. Karena roh berasal dari Nur Muhammad, sedangkan Nur Muhammad berasal dari Nur Tuhan, sedangkan Nur Tuhan berasal dari Nur Zat, sedangkan Zat berasal dari rahasia Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi diri kita ini, apa yang ada di tubuh kita ini, di badan kita ini, sebagai manusia yang diberikan akal dan pikiran dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, yang mana mereka tidak memiliki akal dan pikiran. Hanya manusia yang memiliki itu, sehingga manusialah yang memiliki tanggung jawab atas apa yang terjadi di muka bumi ini. Apa yang dia perbuat akan dimintain pertanggungjawabannya. Dia akan bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan di muka bumi ini.